Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Pak Nur dalam podcast seminggu sekali. Dan hari ini hari yang sangat spesial karena Pak Nur ditemani sama artisnya Mugaru. Dia sudah senyum-senyum guys. Iya, dia adalah Malva. Nah, ini perlu Pak Nur sampaikan dulu ya. Kalau Malva ini memang artisnya Mugaru itu memang nggak salah gitu loh ya. Karena dia sudah mengiklankan SMP Muhammadiyah Tigawaru gitu, tentang PPDB. Oke, kita tanya-tanya dulu. Nah, ini senyum-senyum aja nih. Mal, kamu ke sekolah diantar siapa? Mama, Pak. Mamamu? Iya. Iya, naik apa? Naik sepeda motor. Oh, naik sepeda motor bisa? Bisa lah. Oh, biasanya kan kamu kan diantar pakai Mobil. Pakai mobil. Kenapa kok pakai sepeda motor? Karena ya karena ada, Pak. Biasanya tuh nggak ada. Oh, nggak ada. Iya, makanya pakai mobil terus. Sekarang aku tuh kalau kemana-mana tuh lebih suka pakai sepeda, Pak. Karena gimana ya, kalau di dalam mobil tuh rasanya bosen gitu loh, Pak. Nggak tahu kenapa. Enak pakai sepeda gitu loh. Oh, lah ini kebalikan sama Pak Nur kamu itu. Kamu itu bosen jadi orang kaya. Kan gitu kan. Pak Nur ini bosan jadi orang miskin. Iki Malva iki ono aere. Oke Mal, tema kita hari ini ya. Ini kita ganti aja. Nah, kalau kemarin itu kan temamu ini kan IPM sebagai teladan. Oke lah, nanti kayak kita bahas dikit-dikit lah. Tapi Pak Nur pengen gini Mal. Pengen temanya itu 1 jam lebih dekat sama Malva, artisnya Mugaru. Gimana? Baik, oke. Mantap. Oke, 1 jam lebih dekat. Oke Mal, sebenarnya kamu ini hobinya apa sih Mal? Hobi saya itu sebenarnya itu nonton sih, Pak. Nonton? Iya. Nonton apa itu? Ya nonton film-film terserah. Pokoknya kalau kelihatannya seru ya ditonton, Pak. Oh iya, di rumah berarti nontonnya ini apa ya? Pakai TV atau TV? Iya. Apa namanya? Flick apa namanya? Netflix. Iya. Pak Nur tuh tidak tahu Mal. Jadi kalau ada orang yang ini loh Netflix gitu kan, itu Pak Nur apa sih? Oh ternyata itu buat film-film gitulah. Buat film-film. Dan TV di rumahmu kan besar. Iya. Kamu serasa gimana sih Mal? Kalau nonton TV di rumahmu, nonton Netflix di rumahmu itu gimana? Puas Pak, karena kan biasanya itu jarang juga ya Pak. Soalnya kadang-kadang di TV tuh ada yang nggak pakai smart TV gitu. Jadi saya tuh kayak di rumah saya yang di rumah nenek saya di Pandaan itu saya tuh bingung Pak mau ngapain, kayak di TV-nya tuh nggak ada Netflix-nya Pak. Jadi kalau nonton Netflix di HP juga seru karena kan layarnya masih karena kan layar HP itu kecil ya Pak. Jadi kalau di rumah sini tuh saya ya puas Pak, soalnya layarnya besar dan mungkin suaranya itu seperti di ini Mas. Apa? Di bioskop. Ya mendekati lah ya. Mendekati. Ya daripada pakai HP kelunang-kelunding kan ya. Wow, nontonnya sama siapa Mal? Saya biasanya nonton sama mama atau nggak sendiri Pak. Oh iya. Sukaanmu itu film-film dari barat atau film dari Indonesia sih? Barat. Oh dari barat. Iya memang bener ya Mal ya. Iya. Di sana itu kalau membuat animasi atau membuat apa itu udah pro Pak. Iya, kayak nggak seperti orang Indonesia kan, hujan-hujan gitu kan pernah ada Mal. Bikin film adegannya itu hujan-hujan, ternyata itu selangnya itu kelihatan. Iya. Oke, hobinya nonton. Apakah begini Mal? Kemampuanmu ya, kamu kan beberapa kali mengiklankan Mugaru. Apakah kamu terinspirasi dari apa yang kamu tonton itu? Terinspirasi. Terus kamu akhirnya jadilah kamu? Enggak. Nah, kemampuanmu untuk percaya diri dan lain sebagainya itu loh ya, untuk mengiklankan Mugaru itu sebenarnya dari mana sih itu sih? Itu sebenarnya tuh apa ya Pak? Kalau percaya diri itu dari dulu saya kurang percaya diri. Cuman ya semenjak masuk Mugaru terus masuk presenter itu saya kepercayaan diri saya itu semakin meningkat gitu loh Pak. Oh, iya. Itu serius Mal? Serius. Jadi percaya dirimu itu meningkat setelah masuk presenter gitu ya. Seakan-akan itu ada ini loh Mal, ada pengakuan loh. Presenter harus begini kan begitu kan? Nah, oke. Dan kamu itu punya ciri khas Mal. Apa? Halo Rek. Iya bener ya? Iya. Itu dulu gimana sih awalnya Mal? Itu kan awalnya saya dikasih Pak Nur tugas voice over. Habis itu ya udah saya kayak tambahin halo Rek aja. Iya, dan itu nggak ada yang bisa menirukan Bang. Dan itu punyamu itu loh. Jadi anak-anak presenter itu kalau yang sering bikin video sama Pak Nur itu punya ciri khas sendiri. Iya. Kalau Amo itu kan
Jumpa lagi sama aku Amoy, Amara Gemoy kan begitu kan. Kalau kamu kan halo Rek. Sama sekarang Macan, Pak. Oh iya, tapi macanmu ini belum begitu kelihatan. Iya. Masih halo Rek itu yang kelihatan. Oke. Mal, kamu pertama kali podcast sama Pak Nur itu kapan sih, Bal? Pertama kali banget itu pas daftar ke sini, Pak. Iya, karena saya kan lagi nungguin mama tiba-tiba Pak Nur itu lewat. Terus ngajak gitu kayak ke ruang guru ruang ya itu Ruang tamu. Ya ruang piala yang di piala-piala itu kan. Iya, di piala-piala itu. Itu tuh saya disuruh duduk di situ, habis itu gak tahu lah Pak Nur itu ngambil apa dan emang kayak lagi masang HP ke tripod, Pak. Itu ternyata diajak podcast itu saya deg-degan banget, Pak. Karena itu saya itu kan kayak sangat amat takut dengan penculik, Pak. Saya itu kira mau diculik Pak Nur. Masa Allah, Mal, kamu itu terlalu berlebihan. Orang di podcast. Loh, bener Pak, saya takut ini kayak mau diculik tiba-tiba diajak gitu. Oh, atau mungkin gini loh, Mal, kamu itu melihat Pak Nur pertama kali itu orang ini berwajah mafia gitu. Bener gak sih? Bukan? Enggak. Oh, enggak. Berwajah penculik. Oh iya. Waduh, ini keterlaluan ini Mal. Iya. Waktu itu kan Pak Nur kan tanya itu ya. Mamamu kemana? Mamamu kan pulang dulu, katanya gitu kan. Waduh. Tapi terus terang Mal, Pak Nur pertama kali melihat kamu ya, wah ini harus masuk presenter. Gitu. Iya, pertama kali loh Mal itu Mal. Kita belum kenal, belum ngomong loh. Begitu set, ini presenter. Kenapa, gitu. Pak? Ya karena kamu ini sebenarnya seorang presenter itu nggak harus cantik Mal, tapi kamu itu asik. Jadi Pak Nur ini saking seringnya menilai orang, jadi orang itu semuanya dinilai tuh. Saking seringnya menilai orang, sekilas itu udah tahu, masuk gitu loh Mal. Iya bener itu. Iya sih. Soalnya dulu tuh sebenarnya tuh saya suka ngomong juga, Pak. Cuman ya ngomong gak jelas gitu lah, Pak. Kayak dulu kan dulu pas agak pas 2017-an gitu, itu saya tuh kayak suka beli-beli mainan squishy gitu loh, Pak, terus di review di YouTube gitu loh. Iya, itu ya wes, emang saya tuh suka ngomong gak jelas gitu lah, Pak, pura-pura ngevlog dan lain-lain. Tapi itu ada videonya? Udah dihapus sih, Pak, karena malu. Ada sih cuman di Instagram. Iya. Waduh. Nah, begitu kamu diajak podcast sama Pak Nur. Sebenarnya kamu itu pada waktu diajak podcast itu udah tahu belum sih podcast itu apa gitu? Belum? Udah tahu. Sudah tahu ya? Podcast gitu ya. Ternyata seperti itu. Dan itu akhirnya di-upload sama Pak Nur di YouTube-nya Mugaru itu. Iya. Nah, ketika kamu pulang Mal, pastinya videomu ini kan dilihat sama mamamu ya. Itu video pertama kali podcast. Iya. Terus gimana? Nah, waktu itu kan kalau nggak salah Pak Nur tuh nanya gini, Pak, kamu ini masuk kelas apa? Terus saya bilang kan ICO, berarti pintar dong bahasa Inggrisnya. Terus habis itu Pak Nur nanya, kalau selamat sore apa selamat siang gitu, apanya bahasa Inggrisnya gitu. Saya itu jawabnya kalau nggak afternoon ya evening, Pak. Afternoon nggak ya, Pak? Afternoon. Itu Pak Nur itu nanyain selamat sore itu apa, terus saya bilangnya afternoon, Pak. Nah habis itu saya itu baru sadar, di situ tuh saya tuh deg-degan, terus habis itu baru sadar kalau mama itu kayak ngebercandain aku gitu loh, Pak. Kayak good, kalau selamat sore kan berarti selamat sore. Nah harusnya itu mamaku tuh bilang kayak ini loh, harusnya itu good evening gitu, Pak. Terus saya tuh baru sadar dari situ kalau harusnya itu good evening bukan good afternoon. Iya. Terus saya malu kok. Iya, terus mamamu bilang gimana? Kamu kurang begini? Enggak sih. Atau gimana? Kamu dipuji atau gimana, Mal? Ya maksudnya kayak lumayan lah, baru daftar udah diajak guru kayak ngonten gitu loh. Itu ya kok aneh aja gitu loh ya? Ya aneh. Terus mama saya tuh bilang saya tuh kurang banyak ngomong gitu loh, Pak. Kurang aktif. Iya, kurang aktif. Dan ini kan kamu tuh sebenarnya keterlaluan, teman. Asli keterlaluan. Sudah dari awal kamu belum diterima ya. Belum diterima di Mugaru. Pak Nur sudah bilang gini dalam hati loh, ini harus masuk ke presenter. Tapi ternyata awal kelas 7 dia enggak masuk presenter. Iya. Kamu masuk mana? Saya masuk ekstra lukis waktu itu. Tapi ya udah sih, Pak, karena ternyata kayak lukis tuh ya udah gitu aja. Terus akhirnya kan saya tuh pas sortasi tuh Pak Nur bilang dulu itu pas awal daftar tuh saya ajak podcast gitu, cuman aku nggak ngajung, Mbak, karena malu mau ke depan, mau maju.
Iya, tapi yang keterlaluan tuh kan kamu nggak milih presenter. Iya. Padahal kan udah diajakin podcast, itu sebenarnya pancingan malah supaya kamu itu mengikut presenter. Karena dulu saya ya lihat ekstra tuh bingung mau ekstra apa, cuman kan saya juga agak suka nggambar meskipun gambar saya itu jelek ya. Iya. Itu tuh saya akhirnya milih ekstra lukis dan akhirnya saya tuh ya wes lah ekstra lukis tuh gitu aja. Habis itu ngelihat kalau baru tahu kalau Pak Nur itu pembinanya presenter Pak. Nah akhirnya karena saya tuh udah pernah ketemu sama Pak Nur, akhirnya saya itu masuk ekstra presenter. Oh iya. Terus Pak Nur kan seneng pada waktu kamu masuk presenter itu. Karena apa? Ya memang yang diharapkan itu kamu masuk presenter. Nah di presenter itu kan bukan cuma baca berita Maljo, tapi bintang iklan dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah. Malva ini pokoknya sekolah di Mugaru, gak kenal sama Malva, berarti dia itu siswa Mugaru Gadungan. Ya bener loh Mal ya. Lah wong itu loh videomu itu loh udah kemana-mana, udah viral kemana-mana. Iya sih Pak, karena semenjak saya masuk presenter itu apa ya, saya itu banyak kayak dikenalin sama kakak kelas gitu loh Pak. Iya. Sama teman-teman kelas itu juga yang saya nggak kenal tuh tiba-tiba disapa. Kamu disapa apa? Ya disapa. Halo Rek. Iya. Sama kayak Malva gitu. Iya bener. Iya. Nah itu. Lah kamu sih terus gini Val, ketika kamu pindah ke ekskul presenter itu dukungan dari mamamu gimana sih? Mama itu sebenarnya karena udah tahu ya kalau aku tuh suka ngomong Pak, cuman kayak tidak ada yang apa sih? Nggak ada yang wadahnya. Iya, nggak ada wadahnya gitu. Jadi ya, kamu ngomong seperti orang gila mungkin. Ya pokoknya itu mama saya itu seneng kalau saya itu masuk presenter karena saya tuh emang suka ngomong cuman nggak ada wadahnya Pak. Jadi masuk presenter juga ya alhamdulillah. Terus Mal, di presenter ini kan bukan cuma diajari ngomong ya, tetapi penampilan kan juga penting gitu kan. Nah, kamu kan sering difoto sama Pak Nur, bener kan? Iya, bener. Terus fotomu itu dikirimkan ke mamamu. Pak Nur ngirim ke mama? Iya, ke mamamu. Video-videomu tuh selalu Pak Nur kirimkan ke mamamu gitu. Iya, soalnya iya juga sih. Soalnya saya biasanya kalau voice over tahu gimana lah kalau promosi-promosi video Pak Nur di lapangan dan lain-lain gitu, itu dimasukin ke story WA mama saya. Oh iya tuh. Iya. Oh iya. Mal, ketika kamu difoto sama Pak Nur itu terus dikirimkan ke mamamu tuh seneng apa enggak sih? Biasa aja. Oh biasa aja. Kamu nggak pernah tanya, mama ini seneng apa enggak sih kok biasa aja gitu? Loh, sebenarnya mama tuh senangnya kalau aku tuh bikin konten video-video gitu lah Pak. Oh. Karena ngomong nggak cuma foto doang. Oh iya. Tapi gini loh Mal, kalau orang ini ya orang yang nggak percaya diri itu di foto itu pasti seperti orang kebelet, tahu nggak? Kebelet apa? Kebelet gitu kan. Jadi kayak wajahnya itu loh kayak ngarep guyu orang gitu. Tapi kalau kamu kan asik, enjoy, kan begitu. Dan itu susah Mal, nggak semua orang seperti itu gitu loh ya. Dan itu salah satunya itu keistimewaanmu karena Pak Nur itu untuk foto yang bagus itu perlu latihan bertahun-tahun. Tapi kamu kan tinggal senyum, foto jebret jadi. Itu. Oke, kita lanjutkan Mal. Nah, ketika kamu masuk presenter, kemudian ikut seleksi IPM kan ya? Iya. Ikut seleksi IPM. Kamu kok bisa diterima di IPM tuh kenapa Mal? Wah, saya juga nggak tahu sih Pak. Karena ya sebenarnya saya tuh daftar IPM tuh cuma iseng gitu Pak, nyari pengalaman juga karena kan pertama kali juga jadi kayak OSIS gitu lah Pak. Ya wes ternyata gak kaget Pak keterima. Tak kira itu saya tuh udah persiapan dari kayak beberapa hari, terus habis itu takut gak keterima, ternyata alhamdulillah keterima Pak. Terus habis itu di situ kan juga di kayak apa sih yang nanya-nanyain saya tuh Kak Naira Pak. Interview. Iya, yang interview aku itu. Kamu diwawancara sama Amoy? Iya. Dia gimana? Kalau wawancara itu beda nggak sih pada waktu wawancara sama dia tampil? Beda banget, nyet. Dia nggak senyum sama sekali. Senyum sih, cuman senyumnya tuh serem Mbak. Saya tuh takut. Oh takut sama Amoy takut. Moe kamu itu gimana sih? Kok nakut-nakutin orang? Iya, terus di situ juga kan ada Pak Nur juga. Iya, dan itu kan diginikan kan, di syuting sama Pak Nur. Tapi nggak tahu videomu itu kemana. Itu. Oke, terus kamu ikut IPM kan? Nah, ini kamu seneng nggak sih Mal ikut IPM itu? Seneng sih Pak, apalagi kayak LDKS kemarin itu seneng banget karena itu kayak kegiatan gitu loh Pak, kegiatan yang kegiatan Pak. Saya banyak kegiatan macam-macam. Banyak kegiatan macam-macam, iya banyak kegiatannya. Kalau cuma kayak pembelajaran terus habis itu rapat-rapat, habis itu kayak
ngerjain hal apa ya, ngerjain tugas IPM itu kan udah kayak biasa gitu Pak. Nah kalau ada kegiatannya itu makin lebih seru gitu Pak. Oke, kegiatannya seru-seru di IPM itu. Termasuk ini loh Mal, Pak Nur ini kan mendorong untuk anak-anak IPM untuk podcast kan. Iya. Nah kita ini kan sedang podcast di studio satunya Mugaru begitu kan. Nah sebenarnya kamu itu pasangannya bukan Pak Nur ini, Iya. podcastnya ini. Pasangannya hilang. Iya pasangannya hilang gitu loh ya. Antara takut atau males gitu loh ya. Padahal cuma ngomong aja loh Mal. Iya, cuma ngomong doang. Cuma ngomong doang gitu loh ya. Kan banyak orang yang bilang gini Mal, alah ngomong aja, kan ngomongnya gampang. Iya. Kalau menurutmu gimana sih Man? Ngomong itu gampang gak sih? Menurutku itu lumayan susah sih Pak, karena kan ngomong itu kalau cuma jawabnya iya enggak gitu kan apa bosen sih Pak. Cuma gimana sih kamu ini ditanyain tuh harusnya kayak jawabnya tuh yang panjang, jangan cuma iya enggak doang. Iya gitu loh. Ini dengerin omongannya Malva ini. Kalau misalnya ditanya ya, nah, kamu udah makan sudah, kamu sudah mandi sudah, itu nggak usah belajar gitu loh. Ya memang orang-orang di luar sana yang tidak pernah belajar ya Mal ya, itu jawabnya juga gitu loh. Terus apa bedanya? Nah ini bisa dipelajari di Extracurricular presenter. Kok ekstrakurikuler presenter. Oke. Dan di ekstrakurikuler presenter ini kamu mendapatkan apa sih Mal sebenarnya Mal? Bentar Pak, bagian saya dulu. Ya mendapatkan apa ya? Ya mendapatkan ilmu Pak, kayak ilmu apa ya, public speaking. Terus habis itu saya tuh kalau ngomong di depan umum tuh udah nggak malu Pak. Iya. Gitu sih, karena itu benar-benar sangat menguntungkan saya. Yang awalnya tuh emang udah banyak omong, cuman masih malu-malu. Akhirnya semenjak masuk ekskul presenter itu tingkat kepercayaan diri saya itu meningkat Pak. Itu serius loh Mal ya? Serius. Itu jangan karena kamu itu sedang podcast sama Pak Nur terus api-api. Itu serius ya? Serius. Oke. Dan ketika gini Pak Nur itu penasaran sebenarnya itu. Ini kamu terus terang aja ya? Iya. Terus terang aja. Ketika Pak Nur panggil kamu Mal pada waktu jam pelajaran, Mal, ayo ngonten. Kamu harus jadi bintang iklan. Gini ngomong gini nih. Itu sebenarnya perasaanmu gimana sih Mal? Perasaan saya itu ya sebenarnya tuh kayak jujur ya Pak, saya Iya. tuh kayak Tersiksa? bukan tersiksa Pak, kayak guru saya tuh selalu meninggalkan pelajaran. Cuman Pak, kalau pas pelajaran matematika saya tuh senang banget. Oh, gitu. Ya ojo ngono. Pak Nur itu jadi gini Mal. Itu kan urusan lain ya, Yeah. yang meninggalkan itu. Kalau pas kamu take video sama Pak Nur, kamu kan enggak gitu Mal, kamu harus begini. Itu gimana perasaanmu? Tersiksa atau gimana sih? Tersiksa Pak. Iya, tersiksa. Karena ya udah sih, cuman kan emang buat yang terbaik ya Pak, buat video itu harus bagus. Cuman kalau saya belum masih kurang gitu, terus habis itu dikoreksi Pak Nur kayak gitu tadi, itu ya wes apa. Karena kalau videomu jelek Mal, videomu jelek Pak Nur bilang bagus, itu artinya merusak reputasimu Pak Nur. Reputasimu ya lah ngono tok. Iya. Ternyata Pak Nur kan nggak begitu kan. Mal kamu harus mengulang Mal, ekspresimu kurang begini Mal, kamu kurang begini. Sampai akhirnya ya jadilah video-videomu itu. Iya. Dan yang paling banyak itu videomu Mal. Nah, iya. Ya video-video iklanmu itu kan. Iklan PPDB loh ya. Iklan PPDB, bukan video podcast. Ya. Kak Madana gimana Pak? Masih banyak kan kamu? Itu pernah Pak Nur hitung. Dan apa ya namanya, seneng gitu loh. Orang-orang yang mulai itu seneng ketika Pak Nur update status WA itu banyak yang begini, bro, anakmu kok pinter-pinter sih? Yo iyalah, sopo sing ngajari wah gitu. Jadi gini loh Mal, kamu harus tampak pinter loh Mal. Iya, harus kelihatan pinter. Biar pembinaan juga kelihatan pinter. Iya, padahal nggak pinter. Iya. Oke Mal, di PM ini siapa yang dekat sekali sama kamu? Dekat sekali sama saya Cintara Pak. Cintara. Oh, kenapa kok dekat? Karena dia juga teman presenter juga Pak. Terus habis itu dia suka main sama aku. Terus habis itu dia juga apa ya, kayak bestie gitu lah Pak. Oh, bestie. Iya. Oh iya. Menurutmu Cintara itu cantik nggak sih? Cantik. Bener? Iya. Dulu itu saya pernah kenalan sama Cintara tuh pas upacara Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila. Apa ya? 1 Juni apa 1 Juli gitu loh Pak. Iya, sebagai upacara. Iya, upacara di sana. Nah itu Cintara tuh kayak giniin ke aku. Nama kau Malva ya? Iya.
nama kamu siapa? Terus aku lihat kan kayak di hijabnya tuh ada namanya name. ya. Nama kamu Cintara ya. Habis itu dia kan itu tuh kebetulan bawa HP kan Pak. Dia tuh langsung kayak nyari IG ku gitu Kak. Gitu Pak. Yang namanya Malva. Habis itu langsung di-follow Pak. Aku tanya ke dia, "Ini IG kamu ya?" Iya, itu langsung tak follow back dan akhirnya ya ternyata emang Cintara Cuatis itu sangat beruntung mendapat teman yang secantik Cinta gitu loh Pak. Oh. Asli Pak, asli. Iya, Mal. Kamu tuh merasa cantik gak sih, Mal? Merasa Iya, bener ya? Sama Cintara cantikan mana? cantikan saya. Oh, luar biasa. Jin, kamu harus dengarkan ini. Dia kalau melihat podcast kita ini mungkin dia itu gini. Oh, posisi Malva itu dia kecil. Oke. Dan ada anak itu yang kamu panggil mami, bener gak sih? Mami, iya benar. Iya, di PM itu ada yang kamu panggil mami. Iya. Siapa? Kak Ziza Pak. Kenapa? Itu sejarahnya gimana itu? Karena sejarahnya itu kan waktu itu Pak, pas lagi lomba di Smamda itu kan dia tuh Kak Ziza itu ya juga agak pas pulang dari itu waktu itu kan Pak Nur itu masukin Kak Faril kan akhirnya Kak Ziza tuh kayak dicecein gitu lah sama Kak Farilnya, kita semua tuh panggil mami gitu Pak. Oh. Jadi kayak mami Apple kayak keibu-ibuan gitu lah. Iya. apa mami Apple? Iya. Dan dia termasuk anggota IPM juga loh Mal ya. Menurutmu Aziza itu cantik gak sih Mal? Cantik. Iya. Sama Cintara cantik mana? Sama. Iya, sama ojo dibeda-bedakan. Kamu itu gimana sih Mal? Sama, cuma ini apa namanya itu beda tapi sama gitu loh. Sama-sama cantiknya. Seperti gini loh Mel. Ini ada rawon, ini ada bakso. Sama-sama beda enaknya. Kan? Sama-sama enaknya Iya. gitu loh ya. Oke, luar biasa. Dan gini Mel. Sebenarnya cita-citamu apa sih Mel? Dokter hewan. Dokter hewan. Ini berubah lagi. Oh, kamu setiap detik berubah gitu. Kenapa kok dokter hewan? Kenapa pilih dokter hewan itu karena saya tuh ya suka Pak, suka kayak ngelawat hewan, suka kayak ngasih makan kucing jalan gitu lah Pak. Jadi Iya bener. Oh iya. Ini dia itu punya kucing ini loh guys, punya kucing yang besar ya. Itu namanya itu Harley. Beratnya berapa Mal? 78 kilo lah, 70. 7 kilo. 7 kilo. Palu pernah ke rumahnya dia, itu kucingnya itu waduh. Gawadi. Dan kebetulan Pak Nur ini sangat suka sama kucing. Ya, jadi kucingnya Pak Nur itu banyak juga, Mal. Iya. Kita sama-sama pecinta kucing. Oke. Warna kesukaanmu apa, Mal? Kuning sama pink sih Pak, cuma lebih suka pink muda. Kenapa? Karena warna pink itu warna cantik Pak, kayak warna cewek warna pink itu. Iya. Oh iya, itu alasannya Malva milih warna pink. Dan katanya kamu ini bisa membuat gelang, Mat? Bisa. Bagus. Iya. Kamu nggak pernah punya keinginan buat bikinin gelang Pak Nur gitu, Mal? Enggak Pak, karena itu untuk cewek saja. Oh, untuk cewek. Buatkan satu yang untuk cowok, Mal. Jadi gini loh, Mal. Ini kamu diuntungkan kamu nanti. Beneran. Pak Nur kan pakai gelang ya? Iya. Terus pasti ditanya sama orang. Kenapa? Seumur-umur Pak Nur tuh enggak pernah pakai gelang, Mal. Ketika pakai gelangmu nanti ya, terus Pak Nur ditanya, "Wah, Bro, gelangmu kok apik, Bro? Sopo sing gawekno?" Malva. Halo, Rek, gitu loh. Ini sebenarnya gitu. Ya kamu harus berpikiran ke depan begitu. Iya, nanti saya bikinin gelang warna pink. Ojo kayak ngono malah reputasinya Pak Nur. Oke. Dan kalau mamamu sekarang ini ngelihat podcastmu, Mal. Nah, kamu mau bilang apa, Mal? Bilang terima kasih terima kasih sudah mengantar saya ke sekolah meskipun telat dikit. Dikit apa nih? Dikit, Banyak Pak. itu. Dikit banget. Ya, terima kasih telah mengantar saya ke sekolah dengan ngantuk-ngantuknya mama itu. Ya. Kamu bilangnya apa sih, Mal? Ke sekolah ini. Kemarin kan Pak Nur telepon ya? Iya. Pakai HP-nya Azam itu ya? Itu kok rame-rame itu. Oh, itu siapa yang dengar itu? Itu ada Badra, Diva sama Jovita Pak, teman saya. Oh iya. Pak Nur kan bilang begini,
kamu harus datang loh kan begitu ya. Kamu harus datang, jangan telat kan begitu. Ya memang Pak Nur begitu Mal, gitu Mal. Ini bukan untuk menyiksa kamu loh Mal. Kamu terasa tersiksa nggak sih Mal? Enggak. Ya ini loh Pak, belum. Enggak tersiksa. Iya, Pak, iya. Saya tuh ya suka sih Pak podcast gini juga untuk mengisi waktu luang daripada HP-an terus Pak. Oh iya, dan nanti kan ujung-ujungannya kan karya. Iya. Dan karyamu itu nanti bisa dinikmati oleh orang Mal gitu Mal. Oh bisa loh. Oh iya begini gitu loh Mal. Iya. Kemudian Mal, kalau kamu misalnya diminta Pak Nur untuk podcast di sini, jadi host di sini ya. Kamu sebenarnya pengen podcast sama siapa? Podcast sama Cintara. Iya, bener ya? Ya benar. Oh iya, Cin, dengerin Cin. Paling juga Cintara gak lihat ini karena durasinya terlalu panjang. Oh enggak, harus ini. Nanti Soalnya saya juga gitu. Iya, jadi gini loh Mal. Orang itu kan kalau ingin jadi pembicara yang baik, dia itu awalnya harus menjadi seorang pendengar yang baik gitu. Dan Cintara ini harus melihat sampai selesai nih. Harus sambil makan, sambil serap, pokoknya sampai habis. Dan kamu harus lihat ini dengan dengan full mata kamu, meskipun kamu itu makan, kamu itu ngapain, kamu itu harus tetap lihat ini sampai habis. Iya, kalau perlu pakai mata batinmu melihatnya itu. Biar kamu tuh melihat dan merasakan betapa Malva ini pingin banget. Ya, pingin banget. Enggak banget sih, pengen doang. Oh, pengen. Ya wis kan gak sido. Gak sido. Oke. Mal, mata pelajaran yang paling kamu sukai? Paling saya sukai. Paling. Iya. Apa ya? Bahasa Inggris? Enggak. Apa? Prakarya. Kenapa? Karena suka aja sih Pak. Itu tuh kayak kerajinan dari setiap nih, misal nih habis kayak mempelajari ini minggu ini, terus minggu besoknya tuh udah praktek gitu Pak. Oh. Saya tuh suka praktek. Iya. Kamu itu berarti itu bukan orang yang tipe-tipenya itu diam terus menulis kata hati ditulis. Tuh bosen Pak. Iya. Kan ada loh Mal, orang yang tipenya gini Mal, dia tuh sedang galau, ditulis sampai 2 halaman. Yuk ngapain gitu loh. Kalau gitu ya, saya tuh udah kayak paling nulis satu paragraf itu wes kesel Pak, wes tangan saya ini wes kesel. Lupa tuh tambah belas, gak seneng belas. Oke. Kamu pernah nggak Mal punya bayangan? Kamu kan pencinta kucing. Pak Nur ini pencinta kucing. Pernah nggak sih kamu itu pengen bikin konten tentang kucing? Sebenarnya pengen sih Pak, karena kayak pengen bikin konten tentang kucing gitu, kayak ngasih, kan lagi viral, bukan lagi viral sih, kayak emang lagi tren kucing-kucing itu kayak lagi di challenging gitu lah Pak. Misal nih ada dari bolongan yang paling gede sampai paling kecil, kucing itu bisa lewat nggak gitu. Saya tuh pengennya kontennya kayak gitu Pak. Oh iya. Harley bisa? Nggak tahu sih, karena belum. Kamu punya bolongannya ya belum? Oh belum ya. Harley itu sebenarnya bisa apa sih Mal? Bisa makan, bisa tidur. Enggak, dia itu misalnya bisa berdiri atau bisa apa? Bisa berdiri. Bisa. Iya bener. Berdiri tanpa kamu pegangin? Bisa. Oh, Mal, ayo kita bikin konten aja Mal. Wah, apa Pak? Ini gimana? Jibi sama Harley dipertemukan? Ojo, yo wedi, Jibi wedi. Jibi itu tipenya Mal, tipenya itu gini loh. Yang Pak Nur sukai sama Jibi itu memberi banyak pelajaran sama Pak Nur. Kenapa tuh? Kalau dikasih makan, dia tuh gak langsung makan. Dia liatin dulu, dicium-cium dulu, baru dimakan. Dan makannya pun teratur Mal. Bener Mal. Serius. Dia itu kalau makan tuh dinikmati, bener. Kalau ada kucing lain yang datang, dimakan makanannya itu, dia cuma ngalah Mal. Nggak merebut. Sebenarnya sedih Pak. Sebenarnya sedih, itu harusnya ditambahin makan lagi. Iya makanya karena kebaikan hatinya itu ya, nggak nyakari yang kucing yang makan tadi itu loh ya. Dia itu dikasih makan sendiri sama Pak Nur. Ayo kamu di sini aja, dikasih makan yang spesial. Iya sih, saya juga biasanya gitu. Kalau ada kucing-kucing lewat itu langsung saya kasih makan Pak. Terus Pak, kalau misal ya kayak gitu tadi, Harley sama kucing lain pasti harus ditengkar sama Harley Pak. Diterkam? Iya, orang kucing hamil aja dimusuhin sama Harley. Wah, Harley ku ya apa sih rek gitu. Dan ini malah ada cerita menarik Mal. Apa? Kucingnya Pak Nur kan 11 ya. Dulu kan 11. Oh iya wes. Nah, pas masa pandemi itu karena kucing-kucing yang lain itu kalau makan tuh asal makan aja Mal. Asal serobot ya. Terkena pilek semua dan mati semua. Jibi yang makannya itu teratur seperti itu Mal.
dan tidak mau kumpul sama kucing-kucing itu sehat sampai sekarang? Kalau Harley Pak, makan pokoknya kan ada tempat makannya tuh. Kalau langsung tak kerincing dia tuh langsung lari sampai miring gitu loh Pak lari nih. Sama buntutnya tuh ke atas, itu berarti seneng. Dan dia itu Pak kadang kalau makan tuh nggak dikunyah, dia langsung muntah. Kadang jarang muntah. sih, gak langsung muntah sih, cuman ya jarang Pak. Cuman itu saya kayak pernah lihat 2 kali itu Harley itu muntah. Itu ternyata pas dimuntahin itu makanannya itu masih utuh Pak. Oh, berarti nggak dimakan, dia nggak dikunyah. Mungkin saking ini nih, Mal, saking laparnya ya. Mungkin saking laparnya. Dan ini Mal, apa nanti kita bikin konten aja Mal. Konten apa? Kita bikin konten tentang kucing. Oke. Ya tentang kucing, tentang Harley dan Jibi. Jadi kalau nggak Harley Jibi, jangan dipertemukan. Ya, itu 2 aliran yang berbeda. Yang satu itu aliran mafia. Yang satu aliran ustadz. Astagfirullahaladzim. Tapi nggak apa-apa, namanya kucing kan nggak ada apa-apa ya, Mal. Habis ini Harley tobat ya Pak. Oh iya. Iya. Dan kita bikin channel YouTube sendiri Mal. Oke. Pecinta kucing atau apa gitu loh Rek, ya. Sing sekiranya itu membuat konten itu menarik gitu tentang kucing-kucing. Dulu kan Pak Nur pernah bikin konten kucing sih Mal. Iya. Oh yang iya. kucing hidup garu itu kan. Nah sekarang itu nggak tahu kemana. Ya Allah, itu Pak Nur sempat nangis Mal. Karena apa? Ya. Beberapa hari itu dia nggak kelihatan kemana. Yang Pak Nur pikirkan gini loh, dia itu sedang hamil, yang ngasih makan siapa? Iya Pak, benar. Terus melahirkan di mana? Itu loh Pak Nur tuh mikirkan sampai gitu loh Mal. Iya. Padahal kucing loh Mal, bukan orang loh Mal. Saya juga mikirnya gitu Pak. Kayak Iya. kucing-kucing itu kalau di luar tuh gimana ya? Dia tuh makannya gimana Pak? Kalau nggak dapat makan juga gimana? Kasihan kan? Iya, kalau orang memberikan sedekah kepada orang itu udah biasa. Iya, Mal. udah biasa. Karena kan orang ya, ini lu kucing Rek, ya Allah. Dan kucing-kucingnya Pak Nur yang 11 itu Mal, kamu tahu nggak dari mana? Enggak. Pak Nur itu sedang jalan-jalan kan, seret hujan-hujan. Ternyata di tengah-tengah itu ada kucing Mal. Pak Nur menghindar Mal. Sudah sampai jauh, Pak Nur tuh mikir bertanya-tanya. Masa kucingnya 11? Nanti dulu. Oke. Pak Nur tuh begini. Ya Allah, kucing iki Rek. Terus nanti kalau ketabrak sepeda gimana? Terus makannya gimana? Kalau kedinginan gimana? Akhirnya Pak Nur balik Mal. Pak Nur ambil, bawa pulang. Besoknya begitu lagi, ketemu kucing lagi di pinggir jalan, ngeong-ngeong kasihan. Pak Nur sudah jalan jauh, balik lagi, bawa pulang. Gitu loh Mal. Gitu. Akhirnya kekumpul di 11. Ternyata sampai 11 dan dulu itu sudah berkurang. Dulu itu sampai 28. Wah. Sampai 28 dan itu ya Allah luar biasa, hidup bersama kucing-kucing itu luar biasa. Pak, Itu Pak nggak takut Jibi itu biasanya dibebasin apa gimana sih Pak? dibebaskan itu ya. Oke Mali, kita suwe banget ini Mal. Iya kah? Berapa menit nih? Suwe banget ini, kamu kayaknya sudah kesel ngomong gitu kan, sudah kesel senyum-senyum gitu kan. Kamu karena belum terbiasa podcast yang panjang Mal. Iya. Pak Nur tuh pengen membuat rekor Mal sebenarnya Mal. Apa? Pak Nur tuh pengen podcast seharian dan itu live di Aduh, Pak, kaget. channel YouTube-nya Presenter Mugaru. Jadi Bapak itu bikin rekor gitu loh, biar yang melihat tuh biar banyak. Pasti Kak Naira yang diajak duluan. Iya, dan dia mungkin sampai ngos-ngosan sampai kelenger dia. Oke, Mugaru Lovers, jadi seperti ini ya, temanya terpaksa diganti 1 jam lebih dekat, walaupun belum ada 1 jam ya, sama Malva, anggota IPM Mugaru dan anak presenter juga, dan sekaligus artisnya Mugaru juga. Oke, jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita, tapi jangan khawatir ya, kita akan jumpa lagi ya di sesi berikutnya ya, masih bersama Pak Nur dan Macan. Malva cantik. Malva cantik, macan ternak, macan cantik nganter anak. Apa? Macan ternak, itu yang nganter. Iya, lo harusnya itu macan itu. Apa sih kalau nggak salah tuh mama cantik nganter anak. Oh, kira kamu kan namanya kan macan. Iya. Malva cantik ngantar anak. Oke, sementara seperti itu dulu. Jumpa lagi di potensi berikutnya. Akhirnya saya Pak Nur, Saya Macan Malva cantik mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cucu gak kerekam Mal. Loh Mal. Mal. Pak, jangan marah Pak Nur.